قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله بنعمة الله تتم الصالحات. Sebab dengan nikmat Allah maka sempurna amalan-amalan salih. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Semoga nikmat-nikmat Allah kita manfaatkan di dalam ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah Allah masih berkait dengan fadlu ittiba'il manhaj salafi, keutamaan mengikuti manhaj salaf, bahwa meniti jalan salaf adalah jalan keselamatan dari perselisihan dan perpecahan. Kemudian jalan salaf adalah merupakan hidayah, jalan petunjuk untuk selamat dari kesesatan. Dan penisbatan kepada salaf adalah kemuliaan, sebab merupakan penisbatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana lewat lisan Nabi kita sendiri beliau berkata kepada putrinya Fatimah, "Ana khairu salafik." Saya adalah sebaik-baik salafmu. Poin kelima juga bahwa mengikuti, meniti manhaj salaf adalah keselamatan dari jalan-jalan syaitan. Sebagaimana sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, kemudian Nabi menggaris satu garis yang lurus, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hada sabilullah mustaqimah, ini adalah jalan Allah yang lurus. Setelah itu Nabi menggaris garis-garis yang lain di sisi kanan kiri garis tersebut, dan Nabi mengatakan hadis subul, ini jalan-jalan ini, yang lain ini, ya, wa ala kulli sabilin syaitan yad'u ilaih, pada setiap jalan itu ada syaitan yang menyeru kepadanya. Maka di sini menggambarkan bahwa jalan lurus, satu jalan lurus yang digaris oleh Nabi ini adalah jalan satu-satunya keselamatan dari jalan-jalan syaitan. Barakallahu fikum. Inilah jalannya salaf. Betapa penting kita menitinya, mempelajarinya, istiqamah, dan berani di dalam menampakkannya. Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah, bahwa di masa ini yang dibutuhkan adalah as-sidq wa syaja'ah, kejujuran dan keberanian dalam meniti jalan salaf. Barakallahu fikum. Selanjutnya kata musannif Syekh Muhammad Ibn Umar Bazmul hafizahullah ta'ala wa ra'ah, annana bittiba'ihi yarfa'ul muslimuna an anfusihim
simatad dhulli wal hawan, bahwa dengan mengikuti manhaj salaf, kaum muslimin mengangkat diri mereka dari kehinaan dan kerendahan. Ibadah Allah, kejayaan adalah pada kalangan salaf. Kemuliaan ada pada salaf. Sebaik-baik umat adalah pada salaf. Umat untuk jaya, untuk mulia, untuk terdepan adalah mengikuti salaf. Barakallahu fikum. Karena merekalah orang-orang yang dijadikan panutan umat ini untuk selamat dunia dan akhirah. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Pendahulu awal umat dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah siapkan buat mereka syurga yang banyak sungai-sungai mengalir di bawahnya. Kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat, kalian para sahabat ketika ayat ini turun. Dikeluarkan untuk manusia menyeru kepada kebaikan, mencegah kemunkaran, beriman kepada Allah. Khairun nasi qarni, kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang mengikuti mereka. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang mengikuti mereka. Maka kalau ada orang yang berpikir bahwa kejayaan ada pada orang-orang kafir, barakallahu fikum, ini adalah kerendahan, kedunguan. Karena pikir mereka bahwa kejayaan, kemajuan hanya dinilai dari dunia. Barakallahu fikum. Ya. Adanya pesawat, kendaraan yang mewah dan sebagainya, itu diukur dengan itu kejayaan tersebut. Padahal barakallahu fikum, tanpa pesawat dulu orang pun bisa menjelajahi dunia. Tanpa peralatan-peralatan canggih seperti sekarang, orang dulu pun bisa saling memberikan kabar. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Dulu orang naik haji tidak menggunakan pesawat. Mereka menggunakan unta, menggunakan kuda, atau berjalan kaki. Mereka pun sampai untuk melaksanakan ibadah haji. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Dulu belum ada penerangan lampu, tapi ilmu di kalangan mereka jauh lebih dalam, jauh lebih hebat dibanding orang-orang sekarang. Orang-orang sekarang belajar dari kitab-kitab orang-orang dulu yang ditulis oleh mereka. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Umat Islam di masa lampau ditakuti oleh negara superpower di masa itu. Di masa itu yang negara besar yang ditakuti adalah Romawi dan Persia. Romawi dan Persia. Mereka takut terhadap kaum muslimin. Mereka takut 1 bulan sebelum Nabi SAW berperang melawan mereka, mereka sudah ketakutan. Nah, nasallallahu as-salamata wal afiyah. Maka jalan keselamatan dari kerendahan dan kehinaan adalah mengikuti manhaj salaf. Para masyayikh diantaranya dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih, Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah, bahwa orang-orang kafir tidak takut pada jumlah dan kekuatan
alat perang kalian. Mereka tahu bahwa alat perang kalian itu tidak ada apa-apanya dengan alat perang mereka. Orang kafir tahu, nah kalian tuh lemah dari sisi apa? Alat peperangan. Tapi yang mereka takuti adalah manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Yang mereka takuti adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang mereka takuti. Karena orang yang punya akidah kuat, orang yang punya kekokohan kuat di atas al-haq, ya, inilah yang membuat salafun as-salih bisa menaklukkan negeri Persia, bisa mengalahkan pasukan Romawi, bisa mengalahkan pasukan Ahzab orang-orang musyrikin. Barakallahu fikum. Ya, mereka pasukan para sahabat ini dibekali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ransum makanan untuk dimakan dalam peperangan hanya 1 butir kurma 1 orang. 1 butir kurma. Dalam hadis Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu, muttafaqun alaihi, beliau katakan ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 7 ghazawatin la na'kulu illa al-jarad. Aku berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 peperangan. Kami tidak makan kecuali hanya belalang. Kami tidak makan kecuali hanya belalang. Subhanallah. Khonafidin. Mereka berjalan menempuh jarak yang sangat jauh melakukan peperangan. Di antara mereka ada yang tidak beralas kaki sampai pecah-pecah kaki mereka berdarah-darah. Tapi tidak menyurutkan semangat mereka dan bisa mereka menaklukkan negeri-negeri yang mereka datangi. Subhanallah, barakallahu fikum. Jadi mengikuti manhaj salaf ini adalah kejayaan, kemuliaan, ketinggian dibanding, atau itu adalah jalan keselamatan dari kehinaan dan kerendahan. Barakallahu fikum. Ya, jadi bersyukurlah kita kepada Allah dan terus memohon kepada Allah agar diistiqomahkan di atas manhaj salaf. Diistiqomahkan di atas manhaj salaf.